Mamen, gue ditemenin sama salah satu hewan gue, namanya Digi. Jadi gue di sini bakal bahas sedikit tentang Varanus salvator lagi karena banyak banget yang request. Requestnya tuh bagaimana sih caranya biar Varanus kalian itu nggak gampang flu atau sakit, guys. Jadi gue kasih tahu di sini tipsnya. Oke, tuh Digi. Siapa namanya? Sama Muli. Biasa kayak gitu mulu. Goblok. Ya guys, jadi untuk Varanus salvator gue bakal kasih tahu gimana tipsnya biar gampang sakit seperti Bacot lu monyet. Jadi biar kayak Digi sehat banget nih, dia mau shading ya guys. Jadi makanya dia gelap kayak gini warnanya. Astaga, kukunya tajam banget, belum dipotong kayak gini nih. Nope. Gue males banget nyender dia. Ntar gue potong deh. Oke, pertama itu nggak usah banyak basa-basi lah ya. Jadi gue bakal kasih tahu. Kebanyakan itu orang ngekip baby itu sakit, guys. Itu kayak flu. Gue punya 2 ekor ya, yang Varanus gue yang flu sakit, kayak misalkan matanya merem, terus keluar lendir, lemes, mogok makan. Nah itu udah flu pasti, guys. Itu udah fix, dia udah sakit. Nah, gue bakal ngasih tahu gimana caranya biar nggak kayak gitu, guys. Bisa diem banget, buset, robot nih. Oke, pertama gue bakal kasih tahu itu dari tingkat kesetresan si Varanusnya. Jadi kalau misalnya kalian ngekip baby, jangan sampai kalian taruh di gags transparan yang kayak gitu tanpa heading cap, karena itu akan membuat si Varanusnya itu bakalan stres, guys. Kebanyakan kan kalian nyender kalian ngekip itu nggak pakai heading cap, jadi transparan aja, mungkin pakai kokopit, terus kasih wadah, terus Varanusnya ditaruh gitu aja. Itu salah banget, guys, karena itu akan menimbulkan stres ke dia, dan itu salah satu faktor kalau misalkan Varanus kalian bakalan sakit. Jadi itu salah satu faktornya. Faktor kedua adalah masalah setup kandang. Kebanyakan kalian yang setup kandang itu ngekipnya setupnya salah. Jadi kalau misalnya kalian ngekip baby, usahakan harus ada tempat sembunyinya, guys. Jadi jangan sampai ngekip tapi terlalu kelihatan, karena dia masih rada malu dan gampang banget stres, karena kan kebanyakan yang kalian keep itu juga dari WC-an, ya kan. Nah itu dia, jadi salah satunya kalian harus setup kandang sebaik mungkin, kayak misalkan ada hiding cap, atau kalian kasih dahan-dahan ranting, nah terus kasih tempat wadah dia untuk berendam. Nah itu usahakan seperti itu, guys. Nah kalau misalkan di musim hujan seperti ini, fail banget ya. Jadi gue bakal ngasih tahu tipsnya gimana cara ngekip si Varanus itu biar gak gampang sakit di musim hujan seperti ini. Nah, untuk setup kandang, kalian jangan pernah bikin kandang itu lembab, guys. Jadi usahakan kalau misalkan kalian ngekip baby, kalau misalkan gue ya, gue ngakalinya adalah nggak gue kasih dia tempat rendeman. Kenapa? Karena kalau gue kasih tempat rendeman, itu akan lembapin sama dia. Habis nyemplung, habis itu keluar, habis nyemplung dia keluar. Nah itu bakalan faktornya itu kandang akan jadi lembab, guys. Itu salah satu hewan kalian gampang banget kena flu, karena ngekip rata-rata kalian juga tanpa UVA UVB, bener kan? Nah itu dia. Jadi ngakalinya seperti itu, kalian nggak usah pakai bak. Jadi tiap pagi kalian wajib namanya rendam dia di air hangat. Kalau gua pakai ini, sebentar gua ambil. Oke, kalau gua ngekip itu kalau misalkan pagi gua rendam di air hangat plus gua campur ini, guys, Sumex. Gua nggak tahu ini manfaatnya bagus banget untuk Varanus kalian yang baby, karena itu akan menambah ya. Kalau di sini sih tulisannya ya, dia meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan. Memang nafsu makannya jadi lebih enak niatnya, jadi makan tuh langsung diuber sama dia, makan dikasih uber. Nah kayak gitu, guys. Jadi
kalian harus bisa ngakalinnya. Nah kalau gue ngakalin pakai ini, mungkin kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa akalin pakai daun sirih guys. Gue udah pernah bikin videonya soal daun sirih, jadi harus diapain dulu daun sirihnya, lihat langsung di video gue ya. Jadi di situ untuk ngakalin si Varanus baby kalian. Kalau misalnya kalian nge-keep nggak pakai UV UVB, oke. Dan next, kalau kalian lagi di cuaca seperti ini, ya cuacanya ini bener-bener yang bener-bener cuaca yang sangat nggak bagus untuk baby kalian reptil, karena mataharinya kurang bersahabat guys. Kayak pagi ini aja dia nggak ada matahari ya kan. Jadi cara ngakalinnya adalah setup kandang dengan UVA UVB. Kalian bisa taruh di situ. Kalau gua akan modifikasi, kalau misalkan gua nggak ada tera, gua akan modifikasi box gua. Nanti gua kasih tahu kayak gini. Nah itu adalah setup kandang gua untuk baby Varanus gue yang Sumbawa, dan itu lagi sakit semua guys ya. Jadi gue taruh di situ, gue pisah dengan yang sehat. Nah yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, kalian itu harus kasih makan dia. Jadi makannya itu jangan jangkrik. Misalkan memang dia makannya jangkrik terus ya, tapi kalian harus rubah guys, karena keadaannya kayak gini ya kan. Kalian juga harus rubah pola makannya. Jadi jangan jangkrik aja, kalian bisa mix pakai udang ya kan, pakai yang berat-berat kayak gitu guys, karena proteinnya lebih tinggi ya kan. Kalian bisa kasih ikan, kalian bisa kasih udang, itu untuk ngakalinnya biar si Varanus kalian tetap kuat guys di cuaca seperti ini. Daryl jatuh. Oke, itu insiden si Daryl jatuh, biasa langsung dikejar sama si Molly. Nah itu tadi sampai mana? Oh, dari makan ya. Nah pola makan harus diubah juga, jangan kasih makan jangkrik terus ya, harus ubah ke ikan atau udang guys. Oke. Nah terakhir adalah kalian harus rajin jemur. Kalau misalkan lagi kayak gini, kalian jemurnya pakai UVA UVB, oke. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa ngakalinnya seperti yang tadi gue jelasin, harus pakai air hangat guys ya. Jadi skip Varanus baby itu memang sulit di keadaan seperti ini guys, karena rata-rata bakalan sakit. Dan gue punya Varanus gue yang sakit. Jadi ciri-ciri Varanus yang sakit adalah mata pertama adalah merem guys. Kalau matanya merem terus ya, itu udah tanda kalau dia bakalan flu. Next, kalian buka mulutnya, kalau ada lendir fix itu berarti dia flu. Dan ketiga adalah kalian dorong dari ujung pangkal kepala sampai hidungnya. Ntar kalau keluar ada cairan, itu berarti sakit guys. Oke. Jadi kalau misalkan cara menyembuhkannya gimana? Oke, gue bakal kasih tahu gimana cara menyembuhkannya. Jadi kalau menyembuhkannya untuk Varanus itu, aduh, tajam banget kukunya. Jadi kalau untuk menyembuhkan Varanus yang udah parah banget, kalau misalkan masih flu ringan ya, kalian bisa pakai daun sirih, ada di video gua. Tapi kalau misalnya udah parah banget, gue sih pakai ini guys. Nih, gua pakai ini kapsul pos ya. Ini untuk 200 ml air, kalian bisa kasih dia 2 kapsul guys. Satu kapsul, sorry. Jadi kalau 400 ml kalian bisa kasih 2 kapsul kayak gitu sih. Jadi ini dipakainya selama 1 minggu guys. Jadi 1 minggu pemakaian itu kayak Varanus gue ya yang Sumbawa yang sakit itu, sekarang dia udah lebih baik guys, matanya udah lepas dari katarak ya kan. Nah kalau kata gue lebih instan, lebih baik jadi pakai ini. Kalau misalkan kata orang gue tanpa harus pakai obat juga sembuh, enggak guys. Daripada Varanus kalian mati ya kan, lebih baik cegah langsung. Kalau gue pakai ini, tapi kebanyakan orang itu pakai tetracol yang kayak gini. Nah kayak gitu guys, itu menurut gue nggak efisien, karena gue udah pernah nyoba dan itu nggak ada ngaruh apa-apa sih. Jadi kok kata gue sih lebih ke ini sih, sama ini kalian harus bisa mix duanya. Bukannya gue ini ya, bukannya gue branding ya, cuman kata gue recommended banget sih untuk menyembuhkan Varanus kalian. Gue bakal ngasih contoh nih, Varanus gue yang hampir sembuh
Oke guys, ini contoh Varanus sumbawa gua. Nah ini matanya itu melek sebelah, tapi sebelahnya itu kayak pakai Byakugan guys. Tuh, ya kan? Matanya itu putih, kayak pakai Byakugan. Tapi dia masih makan guys, dia masih makan, udah sehat, udah lebih sehat lah ketimbang pertama. Dia nggak mau makan. A few moments later. Dia nggak mau makan ya kan. Pertama-tama tuh dia nggak mau makan, mogok, dan gue bingung banget. Dan akhirnya gue coba obatin, dan akhirnya ya dia mau makan sekarang, dan matanya udah kebuka setengah gitu guys, ya kan. So kalau kata gue, kalau ada cara instan ngapa harus ribet ya kan. Jadi langsung aja kalian kalau misalkan tahu Varanus kalian sakit, langsung diobatin, oke? Kayak gitu. Tips gue untuk keadaan kayak gini, kalau cuaca seperti ini, tips gue adalah kalian harus, pertama adalah setup kandangnya, kedua jangan sampai Varanus kalian stres, dan ketiga itu harus sering-sering kalian jemur pakai UVA, UVB, kalau ada matahari ya sikat ya kan. Kelima, pola makan guys. Jadi tadi 5 tadi tips gua untuk menjaga Varanus kalian biar tetap sehat. So jadi jangan pernah ngekip Varanus asal-asalan, karena kalau seukuran segini rentan banget dia sakit guys. Jadi keepnya itu harus bener-bener ekstra perhatian, oke? Jangan pernah ditinggal-tinggalin ya. Jadi segitu aja video gua kali ini. So kalau kalian suka, langsung like dan subscribe aja. Jadi jangan lupa di share ke grup kalian atau ke teman-teman kalian. Semoga video gue bermanfaat. Oke, see you next time, bye.